Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Bu Nisa. Ya, sekarang kita akan membahas masih sama ya, bagaimana caranya menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang kedua kita menggunakan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini ada 4 langkah untuk menyelesaikan dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama yaitu pastikan koefisien dari x kuadrat ya adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya bernilai 1. Kemudian langkah kedua, pindahkan posisi C ke sebelah kanan, yaitu setelah sama dengan. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Dan yang terakhir yaitu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Bingung ya? Pasti bingung. Sekarang kita ke contoh soal. Oke, sebelum kita ke contoh soal, harap kalian fokus ya, fokus, oke? Contoh soal. Contoh soal atau consol. Contohnya yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Coba lihat, A-nya berapa di sini? 1, B-nya 4, C-nya negatif 12. A-nya sudah bernilai 1 ya, atau koefisien X kuadrat sudah bernilai 1 ya. Oke, karena sudah 1, maka kita lanjut langkah yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah 4X. Nah, C-nya kan negatif 12. Kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Maka dia menjadi positif 12 ya. Ingat, kalau negatif pindah jadi positif. Langkah kedua sudah selesai. Ini saya tulis langkah 1 sudah beres. Langkah 2-nya juga sudah. Sekarang langkah yang ketiga yaitu ditambah ruas kiri dan kanan ya. X kuadrat ditambah 4X ditambah buka kurung 1/2 dikali 4 dikuadratkan. Nah, kan dibilang kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X ini nih. Ini namanya koefisien X. Koefisien X ya. Sama dengan 12 ditambah, kan sama ya kiri dan kanan. Setengah dikali 4 dikuadratkan. Ini langkah ketiga. Oke, sekarang kita hitung. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dikuadratkan 4. Jadi di sini 4 sama dengan 12 ditambah 4. Kenapa 4? Karena kan sama ya. Terus dihitung lagi. Kita hitung lagi. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 16. Ini langkah yang ketiga ya. Sekarang langkah yang keempat, yaitu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Oke, kita buat di sini kuadrat sempurnanya, kuadrat ya. Nah, lihat di sini X kuadrat, berarti berapa kuadrat jadi X kuadrat? Jawabannya adalah X, ya kan? X dikuadratin, nih ya, X dikuadratkan, maka hasilnya X kuadrat ya. Sekarang lihat, dua-duanya positif ya. Karena dua-duanya positif, maka kita tulis di sini
positif atau ditambah. Sekarang lihat yang ini nilainya berapa? 4 ya kan? Ini nilainya 4 ya. Ini 4. Nah, berapa kuadrat kalau berapa dikuadratkan hasilnya 4? Maka jawabannya adalah 2 ya kan? 2 dikuadratin jadi 4 sama dengan 16. Nah, sekarang karena di sini kuadrat, kalau pindah maka menjadi apa yo? Jadi akar ya. Jadi sama dengan akar 16. Berapa akar 16? Berapa yo? X plus 2 sama dengan plus minus 4. 4 kali 4 16 ya. Kenapa plus minus? Karena negatif juga kalau jadi gini. 4 dikali 4 hasilnya 16. Ini kalau plus ya. Sekarang kalau negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya juga 16 kan, karena negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi plus minus. Oke, ini langkah yang keempat ya. Ini langkah yang keempat, saya tulis dulu. Langkah 4. Nah, sekarang kita cari di X-nya. Yang pertama, X tambah 2 sama dengan 4. Terus yang kedua, X tambah 2 sama dengan negatif 4. Ini ya, dari sini plus. Ini plus, nih yang plus. Sedangkan negatifnya yang ini. Oke, lanjut. Jadinya X sama dengan 4. Ini positif. 2 positif, kalau pindah jadi negatif. Berarti dikurang 2. Sama dengan 2. Sedangkan yang ini X sama dengan negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Punya utang 4.000. Utang lagi 2.000. Utangnya jadi 6.000. Jadi banyak. Makanya jangan ngutang. Oke? Nah, jadi kesimpulannya. Jadi akar dari persamaan tersebut adalah 2 dan negatif 6. Mudah ya? Mudah banget. Oke, sampai jumpa. Semoga kalian paham ya. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum.